نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام Waalaikumsalam ورحمة الله warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس الثاني، أليس كذلك؟ Bala, بلى، ما زلنا في الدرس الثاني. كنا في الدرس الثاني تكلمنا وتعلمنا عن ليس وجواز تقديم خبر إن على اسمها. قلنا أن ليس هو فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينسب الخبر. Pengaruh laisa itu merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Uh, Kama fi inna, uh, amma inna, seperti inna. Inna itu diterapkan pada mubtada dan khabar. Ini juga diterapkan pada mubtada dan khabar. Lakinna, inna yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Tapi inna itu menasabkan ismnya dan merofakkan khabarnya. Amma laisa, adapun laisa yarfa'ul isma wa yansibul khabar, merofakkan ismnya dan menasabkan khabarnya. Jadi kebalikannya inna. Laisa itu kebalikannya inna dalam pengaruh i'rabnya. Tapi sama-sama diterapkan pada jumlah ismiyah. Yang aslinya mubtada dan khobar, seperti contohnya kemarin al-babu mughlaqun, ini jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Al-babu mubtada, mughlaqun khobar. Kalau kita tambahkan laisa jadi laisal babu mughlaqan. Al-babu jadi ismu laisa, mughlaqan jadi khobaru laisa, mansub, tanda nasabnya fathah di sana. Kalau misalkan inna yang kita pakai albabnya yang mansub, ya kan Ibu ya? Tapi kalau laisa yang kita pakai maka mughlaqannya yang mansub. Tapi juga ada perbedaan lain di sini, khobaru laisa itu bisa kita tambahkan bi, huruf jar bi sebagai huruf tambahan yang fungsinya litaukid, untuk penegasan. Ini bak zaidah, maksudnya ini tambahan saja, sisipan tambahan yang kalau tidak ada pun juga nggak masalah. Tapi kalau ada di sini hanya sebagai penegasan makna, bukan rangkaian utama. Kalau di i'rab juga pun, kalau di i'rab pun juga demikian. Khabaru laisanya tetap khabaru laisa, mughlaqnya tetap sebagai khabaru laisa. Kita i'rabnya bagaimana? Majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Secara lafaz dia majrur karena ada bi, tapi secara kedudukan sebenarnya tetap mansub karena ini khabar laisa. Begitu kan Ibu Mbak? Dan kita pelajari juga kemarin bahwasanya laisa itu kalau diterapkan pada dhamir, dan kalau dhamirnya berubah maka bentuknya juga berubah. Karena ini fi'lun seperti fi'lun pada umumnya, kataba kataba katabu, katabat katabata katabana katabata katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtun. Nah, laisa juga demikian. Laisa laisa laisu laisat laisata lasna lasta lastuma lastum lasti lastuma lastunna lastu lasna. Dan alhamdulillah Maha sekalian sudah hafal kan Ibu ya? ya. Sudah, Ustaz, nggak bisa ya Ustaz seperti itu ya. Laisa, laisa, Ya, laisu, laisat, ya, laisata, ya dulu laisata. saya pertama-tama ngafal ya nggak cepet-cepet itu.
Tapi Las, karena memang sering berinteraksi, sering digunakan, jadinya ya cepat gitu. lasna, Laisa laisu lasta lasna. laisa, laisa, Uh, Laistum laistu laisata, lastana laisna, lasna, lasna. lastum, lastum, tapi lasti, lastum, ya Iya lastum. tuh Ustaz saya mah. ya Kalau begitu harus lihat. nggak harus dipaksakan harus cepat tuh. Nanti pada prosesnya, pada saatnya insya Allah jadi cepat juga. Sekarang dipaksain jadi cepat ya agak bagus juga. Baik, ya sallallahu warahmatullahi jami'an. Nanti untuk yang belum disetorkan masih masih ditunggu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Ini terkait dengan laisa. Jadi seperti fi'lun. Persis fi'lun. Karena ini fi'lun madin, ini seperti fi'lun madin pada umumnya. Kataba, katabu. Jadi tambahan-tambahan yang di belakang fi'lun itu sebagai domir. Domirnya ini kalau pada fi'lun yang lain, fi'lun pada umumnya, itu domirnya ini fa'il sebagai pelakunya. Tapi kalau di sini domir yang bersambung dengan laisa, setelah laisa ini sebagai ismu laisanya. Domir di sini sebagai ismu laisanya. Misalnya laisa taliban, laisu tullaban, laisu awawnya itu ismu laisa, tullabannya sebagai khabaru laisa mansub. Gitu ya Bu ya. Lasna talibat, lasna nunnya itu ismu laisa, talibat itu sebagai khabaru laisa. Lasta taliban, tanya itu sebagai ismu laisa, taliban sebagai khabaru laisa. Gitu ya Bu ya. Astagfirullahaladzim jami'an. Mudah-mudahan nggak bingung sekalian. Kita sekilas saja murajahnya. Kemudian kita kemarin bahas juga jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Kita bahas bahwasanya kita boleh mengawalkan khabar inna dari isimnya. Kan kalau normalnya isimnya dulu baru khabarnya. Jadi inna, ismu inna, khabaru inna itu urutan normalnya. Demikian juga seperti dalam rangkaian mubtada dan khabar. Normalnya mubtada dulu baru khabarnya. Tapi sebagaimana mubtada dan khabar itu yang rangkaian utamanya mubtada dulu baru khabarnya, itu boleh dibalik. Dibalik maksudnya jadi khabarnya dulu baru mubtadanya. Misalkan Zaidun fil masjidi, dibalik jadi fil masjidi Zaidun. Boleh saja. Maka ismu inna dan khabaru inna juga demikian, boleh dibalik. Jadi misalkan inna Zaidan fil masjidi boleh dibalik jadi inna fil masjidi Zaidan. Intinya namanya ismu inna baik di depan ataupun di belakang tetap harus mansub. Ya kan Ibu ya? Ismu inna baik di depan maupun di belakang harus tetap mansub. Begitu kan Ibu ya? Astagfirullahaladzim najamnya. Halo? Naam Ya. Ustaz. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim najamnya. Ahlan wa sahlan ya Bu Indah. Kaifa haluk? Alhamdulillah ini hadirah hari ini. Bu Indah ini formasi lengkap hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat semuanya Bu Indah. Alhamdulillah, Ustaz. Keluarga sehat semuanya Bu. Ya, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Baik, nistamir. Kita lanjutkan sekalian. Jadi ini insya Allah tidak ada kendala ya. Ini kita murajaah sekilas. Wa kunna fi liqa'ina al-madhi wasalna fi tamrin al-thalith. Kita paling terakhir kemarin kita baca latihan 3, ya kan Ibu ya? Iya. Naam. Idzan al-yawm insyaallah sanastamir fi tamrin ar-rabi'. Kita hari ini insyaallah kita lanjutkan ke latihan 4. التمرين الرابع أدخل أو أدخلي ليس على الجمل الآتية. Tambahkan laisa pada rangkaian jumlah berikut ini. Di sana ada beberapa jumlah, kita diminta untuk menambahkan laisa. Di sana aslinya al-ba, tayyib. Sekalian latihan baca Ibu sekalian. Perlu dicontohkan tidak Ibu sekalian?
Loh. Saya contohkan wahai sekalian di sana raqam wahid nomor 1. Al-babu mughlaqun. Ini seperti pada kaidahnya. Al-babu mughlaqun kalau ditambah laisa jadi laisal babu mughlaqan. Mughlaqan. Atau kita di sini kita gunakan bi. Kita gunakan bi saja, kita sepakati semuanya Ibu sekalian. Ini kita gunakan bi. Jadi laisal babu bimughlaqin atau al-babu laisa bimughlaqin. Begitu Ibu ya. Boleh kita letakkan di awal laisanya seperti rangkaian dasarnya. Boleh juga kita letakkan di tengah. Kalau di tengah seperti ini, al-babu laisa bimughlaqin. Al-babu ini berarti mubtada Ibu sekalian. Al-babu ini mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya rangkaian susunan kalimat laisa bimughlaqin, itu khobarnya. Semuanya itu khobar. Laisa bimughlaqin. Kalau dirinci laisa ini fi'lun madhin naqis. Kemudian ismu laisanya mana? Ismu laisanya mana, Wahad? Lah, ismu laisanya ismu laisanya dhamirun mustatir. Taqdiruhu huwa. Huwa ya. Jadi ismu laisa itu selalu setelah laisa. Ismu laisa itu selalu setelah laisa. Seperti pada fi'lun dan fa'il. Pasti fa'il itu, pelaku itu pasti setelah fi'lun. Nggak mungkin sebelumnya. Nah, jadi fi'lun kalau dalam bahasa kita kan rangkaian itu SPOK gitu ya. Ya kan Ibu ya? Kalau dalam bahasa Arab itu pasti fi'lun dulu, baru fa'ilnya. Atau kalau laisa itu fi'lun ini dulu, baru isamnya. Jadi nggak mungkin isamnya di awal. Jadi makanya saya bilang tadi al-babu di sini sebagai mubtada. Begitu Ibu ya? Al-babu ini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobar itu kan boleh berupa jumlah. Khobar itu boleh berupa susunan kalimat. Naam, laisa bimughlaqin, ini susunan kalimat, jumlah sebagai khobarnya. Kalau dirinci, khobar ini, laisa itu fi'lun, madin, naqis, kemudian ismu laisanya mana tadi Umahad? Huwa. Domir huwa. Mustatir. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Tiruhu. Dan yang dimaksud adalah huwa. Gitu Om ya. Dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Dhamir yang tidak nampak dan yang dimaksud adalah huwa. Gitu Ibu ya. Bingung tidak? Mudah-mudahan tidak bingung. Tapi kalau bingung, sampaikan ibu-ibu sekalian, tanyakan. Jangan dipendam. Nanti kalau dipendam terus nama-nama jadi jerawatan. Sudah jerawatan Ustaz. Oh, sudah jerawatan. Ustaz itu artinya kan pintu itu tidak tertutup gitu. Pintu itu benar-benar tidak tertutup. Huwanya fungsinya di mana Ustaz? Jadi ini memang rangkaian utama. Rangkaian utama itu laisa, kemudian ismu laisa, baru khabaru laisa. Gitu kan namanya? Nah, jadi setelah laisa itu pasti ada ismnya. Seperti setelah inna itu pasti ada ismu inna. Begitu Ibu ya? Atau ginilah, kita coba mundur sedikit. Laisa itu seperti inna dalam penerapan di dalam jumlah. Maksudnya, laisa dan inna itu diterapkan pada jumlah ismiyah atau rangkaian mubtada dan khobar. Jadi pasti ada mubtada dan pasti ada khobarnya. Baru kalau kita tambahkan laisa, maka setelah laisa itu pasti ada ismnya. Jadi mubtadanya jadi ismnya. Kemudian khobarnya jadi khobaru laisa. Jadi setelah inna itu pasti ada ismu inna dan khobaru inna. Setelah laisa juga pasti ada ismu laisa dan khobaru laisa. Gitu Ibu ya?
Hanya saja karena laisa itu fi'lun di sini, karena laisa itu fi'lun, fi'lun itu terkadang eh isemnya itu domir mustatir, domir yang tidak nampak seperti laisa dan laisat. Itu isemnya nggak kelihatan. Berbeda dengan domir-domir yang lain, laisa ada alifnya, alif itu sebagai ismu laisa. Laisu, wawunya itu sebagai ismu laisa. Kemudian lasta misalkan, atau lasna, naam, lasna nunnya sebagai ismu laisa, lasta tatnya sebagai ismu laisa. Khusus untuk laisa dan laisat itu ismnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Gitu ya, Bu ya. Seperti kataba, kalau kataba dibilang kataba ya pasti huwa yang dimaksud, yang menulis. Ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Na'am, Ustaz. Astaghfirullah alaikuna jami'an. Sedangkan bimughlaqin, binya harful jar zaid, la mahala lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Sedangkan mughlaqin itu khabaru laisa majrurun lafdhan wa mansubun mahallan. Secara lafaz majrur karena ada bi, tapi mansubun mahallan, secara kedudukannya mansub karena sebagai ismu laisa. Begitu ya, Bu ya. Wadih Mahat, hal min soal, ada pertanyaan Mas sekalian? Masih bingung, Ustaz. Jadi, Gimana, Om? kalau yang di halaman 25 itu laisal babu muglakon, laisal babu bimuglakin. Jadi ini posisi yang berbeda gitu ya. Susunan yang berbeda. Jadi gini, kalau yang di pembahasan kaidah itu memang rangkaian dasarnya supaya kelihatan semuanya. Itu jadi laisa, kemudian ism laisa, dan khabaru laisa, nggak ada apapun yang lain. Sebelum dan setelahnya nggak ada apapun yang lain, ya kan Ibu? Kalau di sini al-babu di awal, ya kan gitu kan Om ya? Al-babu di awal ini tetap sebagai mubtada. Al-babu di awal ini tetap sebagai mubtada. Begitu Ibu ya? Kemudian kalau ada mubtada pasti ada khobar, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Nah, khobar itu sebagaimana pernah kita pelajari, khobar itu bisa berupa ism mufrad, maksudnya satu kata saja. Misalkan al-babu mughlaqun, al-babu mubtada, mughlaqun khobar. Bisa berupa satu kata saja seperti itu. Bisa berupa jumlah. Jumlah itu apa? Susunan kalimat. Jadi susunan kalimat di dalam susunan kalimat. Misalnya bagaimana? Khalidun yadhhabu. Khalidun yaqra'ul kitaba. Khalidun yaqra'ul kitaba. Khalid itu sebagai mubtada. Kemudian yaqra'ul kitaba itu jumlah fi'liyah, serangkaian susunan kalimat fi'liyah. Ada fi'lun, ada fa'il, ada maf'ulun bihi. Itu semuanya itu sebagai khobar dari Khalid. Khobar dari mubtada. Kalau dirinci itu jumlah sendiri sebenarnya. Kalau dirinci misalkan yaqra'ul kitaba tadi, yaqra'u itu fi'lun. Kemudian fa'ilnya mana? Namanya fi'lun, namanya kata kerja, pasti ada pelakunya. Ya kan Ibu ya? Masa ada sesuatu yang terjadi tapi nggak ada pelakunya, kan mengerikan kan? Menakutkan. Ada sesuatu yang terjadi tapi nggak ada pelakunya. Baik. Seperti banyak yang korupsi tapi nggak ketahuan pelakunya. Nggak kebagian Ustaz maksudnya. Kebagian. Tapi di sini yaqra'u itu fi'lun. Kata kerja, pasti ada fa'ilnya, pasti ada pelakunya. Pelakunya mana? Dhamirun mustatir, takdiruhu huwa, dhamir yang nggak kelihatan. Yang dimaksud adalah dhamir huwa. Huwa nanti, huwa itu kembali ke Khalid. Yang dimaksud huwa Khalid, ya kan?
Iya. Yaqra'u, yaqra'u itu pelakunya mana? Dhamir mustatir, takdiruhu Khalid. huwa. Ya, dhamir. Yaqra'u itu pelakunya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Karena gini, pelaku kalau di dalam bahasa Arab atau fa'il atau pelaku itu pasti setelah fi'lun, setelah kata kerja. Bisa berupa dhamir, bisa berupa kata ganti, dhamir, bisa juga berupa ism dhahir, kata yang jelas gitu, bukan kata ganti. Kalau di sini kata ganti juga ada yang mustatir, ada yang baris, ya kan ya Bu ya? Ada yang mustatir yang nggak kelihatan. Kalau yaqra'u di sini pelakunya nggak kelihatan. Dhamir mustatir. Maksudnya nggak dilafatkan gitu. Tapi namanya yaqra'u pasti huwa, ya kan Ibu ya? Ya Ustadz, kalau Hmm. kalau anta berarti takro'u gitu ya Ustadz. Kalau saya anta aqra'u. taqra'u. Kalau Ana saya aqra'u. aqra'u, ana aqra'u. Naam. Tadi di situ tadi Khalidun yaqra'u al-kitaba. Yaqra'u itu fi'lun, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, al-kitaba maf'ulun bihi, objeknya. Al-kitaba itu objeknya yang dibaca, ya kan Ibu? Nah, Ustaz. Jadi itu tadi jumlah di dalam jumlah, ya atau ya? Nah, Susunan kalimat dalam susunan kalimat. Jadi ada mubtada, kemudian khobarnya berupa susunan kalimat. Gitu kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Ya, Ustaz. Begitu. Di sini juga demikian. Kalau laisanya diletakkan di tengah seperti ini, al-babu laisa bimughlaqin, al-babu itu tetap sebagai mubtada. Gitu Ibu ya? Al-babu itu mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya laisa bimughlaqin. Ini susunan kalimat. Laisa bimughlaqin ini sebagai khobarnya. Kalau dirinci, khobarnya ini laisa bimughlaqin, kalau dirinci ya laisa itu fi'lun madhin. Ya kan Ibu ya? Kemudian setelah laisa pasti ada ismnya. Ismnya mana? Ismu laisanya dhamirun mustatir. Takdiruhu huwa. Dan nanti huwa itu yang dimaksud huwa siapa? Ya al-bab, bukan huwa yang lain, ya kan Om ya? Gimana Om? Nah, Ustaz. Kan Baru kemarin Ibu. Ustadz yang mustatir itu adalah huwa dan hiya ya Ustadz ya. Ya, huwa dan hiya. Huwa dan hiya kalau pada fi'lun madhin Om ya, kalau pada fi'lun madhin. Kalau pada fi'lun mudhari nanti ada yang lain lagi. Karena kita belum belajar fi'lun mudhari, nanti saja. Nanti malah tambah bingung. Wahia. Dia juga Ustaz, bukannya dia pakai laisat gitu. Laisat, taknya itu adalah tak taknif. Tak taknif itu bukan domir. Masih ingat kan Ibu ya? Tak taknif itu bukan domir. Itu hanya sebagai alamatu taknis, tanda bahwasanya pelakunya mu'annats. Ya kan Ibu ya? Jadi tak taknis itu bukan domir. Kalau yang lain-lain yang di belakangnya itu domir, misalkan laisa ada alifnya itu domir. Laisu wawunya itu domir. Lasna nunnya itu domir. Lasta lastuma lastum lasti lastuma lastuna lastu lasna, semua yang di belakangnya itu semuanya domir. Tapi kalau laisat tak taknis, tak yang tandanya sukun itu bukan domir, bukan kata ganti. Jadi itu bukan pelakunya atau bukan ism laisa. Begitu Ibu ya? Jadi Ustaz, Nah, karena belajar bahasa juga, jadi yang saya pahami itu fi'lun selalu kata kerja, gitu. fi'lun itu memang kata kerja. Fi'lun itu memang kata kerja. Kata laisa di sini maknanya tidak. Jadi begini. Fi'lun itu memang di dalam bahasa Arab itu ada beberapa macam fi'lun. Ada pembagian fi'lun. Kalau fi'lun itu ada fi'lun tam, ada fi'lun naqis. Kalau dibandingkan di sini ya antara laisa dan fi'lun yang lain. Fi'lun yang lain yang membutuhkan ada fa'il dan maf'ulun bihinya
fi'lun yang ada pelaku dan objeknya itu fi'lun tam. Tapi ada juga fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu seperti ini. Fi'lun naqis itu setelahnya bukan pelaku dan objek, bukan. Tapi fi'lun naqis itu diterapkan pada jumlah ismiyah. Jadi ada isemnya dan khobarnya. Seperti kana nanti. Jadi sebenarnya kana dan kawan-kawannya. Laisa itu termasuk kawan-kawannya kana. Nah, jadi begitu. Memang agak berbeda. Kalau di dalam bahasa kita nggak ada pembagian seperti ini. Namanya kata kerja ya sudah semuanya kata kerja ya satu kata kerja ya kan, Mas? Nah, nah. Sallallahu warana. Nggak tahu kalau di dalam bahasa Inggris sepertinya nggak ada juga seperti ini kan, Mas? Memang menarik Ustadz. Jadi kalau di bahasa Inggris tuh ada to be, ada is MR gitu, Ah, ada is were. ah, Itu juga tidak diartikan gitu. Artinya itu juga tidak dalam betul. bentuk kata kerja begitu. Mm-mm. Ya mungkin begitu artinya. Karena apa laisa fi'lun nakis. Nah, Tapi di situ ter, terkandung domir huanya gitu. Yang Domir. mungkin kalau misalnya Jadi Khalidun ah, yaqra'ul kitabu, yaqra'ul kitabah. Ah, kitabah ya Ustaz. ah, Khalidun yaqra'ul kitabah. Jadi seakan-akan tuh ada pengulangan makna huwa gitu Ustaz. Hmm. Padahal Tapi, tidak, nah, maksudnya beda ya. nah, betul sekali bukan pengulangan sebenarnya, tapi memang rangkaian utamanya. Rangkaian utamanya itu jadi jumlah ismiyah yang pernah kita pelajari rangkaian utamanya ada mubtada, ada khobar. Kemudian kalau jumlah fi'liyah sebentar lagi insya Allah akan kita pelajari beberapa bab ke depan. Itu rangkaian Nah, utamanya ada fi'lun, ada fa'il. Pasti seperti itu. Dan masing-masing dari rangkaian utama itu tadi bisa berupa ism zahir, jadi kata normal, bisa berupa dhamir, kata ganti. Bisa berupa kata ganti. Dan kata ganti juga sempat kita singgung juga sebelumnya, kata ganti itu ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ada yang dhamir baris, itu dhamir yang nampak, yang dilafadzkan dan ditulis. Ada dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Tapi terkandung dalam suatu kata. Jadi seperti di sini, laisa itu kata gantinya. Dhamir ini di sini mustatir, tidak nampak, tapi terkandung di situ. Ya, sudah bisa dipahami di situ huwa pasti. Seperti yaqra'u tadi. Yaqra'u pasti huwa. Jadi Bapak, Nah, Ustaz. tapi gak masalah ya sallallahu warana. Memang kadang itu saya dulu pernah waktu masih offline dulu ada guru bahasa Inggris juga yang belajar dan beliau itu lebih cepat memahami dari teman-teman yang lain. Karena mungkin memang ada sedikit kemirifan antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya kan Ibu nggak? Jadinya mungkin bisa membandingkan dengan cepat, jadinya bisa memahami dengan cepat juga. Jadi karena beliau kadang dibandingkan dengan bahasa Indonesia gimana, kemudian dalam bahasa Inggris gimana gitu. Tapi qadarullah karena kita dulu waktu COVID tuh ya, waktu corona tuh, masa-masa corona itu kan nggak bisa belajar offline, nggak bisa ke masjid. Kemudian kita belajarnya online tuh. Dan sampai sekarang akhirnya kelasnya belajar online karena saya pindah ke sini. Dan beliau nggak bisa belajar online. Beliau nggak bisa, kata beliau udah betul-betul nggak bisa kalau online itu. Akhirnya qadarullah nggak bisa berlanjut lagi. Padahal sudah lumayan. Sekarang kelas beliau sudah semester 8 sekarang nih teman-temannya. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Tayyib. Al-babu laisa bimughlaqin. Atau kalau misalkan di sini betul-betul bingung, mantap, udahlah yang penting gitu aja. Yang penting disisipkan saja di sana laisa kemudian
langsung khabarnya ditambah bi. Gitu ya, Bapak ya. Ah, Ini nanti insya Allah kalau misalkan sekarang belum terlalu paham pun insya Allah dalam prosesnya nanti Allah akan membukakan pintu pemahaman insya Allah. Santai saja. Karena dulu pun saya dan teman-teman itu kalau pas ngobrol itu sama ternyata. Dulu itu waktu proses belajar itu awal-awal belajar ya nggak mungkin semuanya paham 100%. Uh, dengan proses bertahun-tahun, semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dipelajari, semakin banyak dipraktekkan, berinteraksi dengan kitab-kitab, kemudian bertemu dengan guru-guru yang lain, akhirnya semakin lama semakin paham, semakin mudah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Makanya dulu saya pernah cerita ya. Jadi kelas satu tuh gak paham sama sekali. Kemudian naik kelas 2, oh baru paham. Kalau pelajaran-pelajaran kelas satu kemarin kayak gimana maksudnya. Terus kemudian pelajaran kelas 2 juga gitu juga sama. Tapi yang penting dihafal aja sudah dulu gitu. Bisa naik kelas gara-gara yang penting dihafal aja. Uh, Ketika naik kelas 3, oh kemarin tuh kelas 2 tuh kayak gini ternyata. Kayak gitu terus sampai sampai kelas 6 karena saya dulu di pesantren itu nyambung kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Sistem belajarnya kelas 1 sampai kelas 6. Usia SMP SMA kelas 1 sampai kelas 6. Dan di ujian akhir kelas 6 itu semua pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diujikan. Dari situlah eh, dari situ kita jadi seperti bisa menyusun puzzle gitu. Oh, dari pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 itu maksudnya gini. Oh, ini dari dulu itu awalnya begini, terus kemudian maksudnya demikian. Jadi baru paham gitu. Tapi ketika waktu masa belajar di tahun-tahunnya masing-masing itu nggak begitu 100% paham juga. Gitu ya, Bu ya? Ya, Sokonallah Ustadz. jami'an. Nastamir. Rakam isnan. Rakam isnan. Kita langsung jawab umat sekalian. Bu Adi, tafadhali Bu Adi. Al-ma'u al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Jayyid. Kalau ditambah laisa. Al-ma'u laisa bibaridin. جيد الماء ليس ببارد فتح الله عليك هكذا الماء ليس ببارد أحسنت بو أندي ونستمر الماء ليس ببارد رقم 3 الآن بعد بو أندي من بو إيداء يا بو إيداء Iya. تفضلي بو إيداء Hisyamun maridun. هشام مريض kalau ditambah laisa Hisyamun laisa bimaridin. هشام ليس بمريض أحسنت هشام ليس بمريض فتح الله عليك وإذا نستمر بو إنده تفضل بو إنده رقم 4 Poin. جيد رقم 4 بو إنده تفضلي Iya, silakan Bu Indah. belum. Apa ini? Abi ya? Abi نعم أبي نائم baimun. نائم Jadi abi laisa bibaimin. بنا Bibaimin. Iya. بنا Oh, maaf ya. Binaimin. جيد أبي ليس بنائم فتح الله عليك نائم ما معنى نائم أمهات؟ Tidur ya Ustadz. Naum. Naam. Dari kata nama yanamu. Nama yanamu naumun. Naum itu tidurnya. Kalau naim itu orang yang tidur. Gitu ya. Oh ya. Oh, Nah. Abi naim. Abi laisa binaimin. Enggak bingung. Bu Indahnya insya Allah ya. enggak, Ustaz. Tambah naik. Nastamir rakam 5. من؟ بو نور حياتي تفضل نور حياتي Ad-darsu. Naam, afwan Ustaz. So'ibun. So'abun. صعب
So'bun. Mana so'ab umahat? Mudah ya. Mudah. Tapi kalau naam, afan, kok mudah sih Om? Susah. Susah, susah. Jelun ya. So'abun. Sobun, So'abun sobatun itu, ya. Dari naam, sobatun ya, Ustaz. so'abun itu susah, naam. Tapi kan nggak ada di sini ibu sekalian yang bilang adarsu so'abun. Makanya di sini jawabannya yang tepat di sini bagaimana Bu Nur Hayati? Ad-darsu laisa biso'bin. Ini baru benar. Ad-darsu laisa biso'bin. Kalau dikatakan ad-darsu so'bun salah kan, Mbak? Ad-darsu laisa biso'bin. Ya kan Ibu ya? Pelajarannya nggak susah. Bagi Bu Nur Hayati. Nggak, insya Allah mudah, insya Allah. Bisa juga, Bu. Mudah, insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan. Tapi Ustaznya jelas menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. طيب رقم 6 رقم 6 Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Bagaimana Bu Yanti? Masih di perjalanan? Udah bisa, Ustaz. Masih Sudah jalan bisa. nggak apa-apa. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu laisa biqaribin. Jayyid. Al-masjidu laisa biqaribin. Aftahullah alaik. Masjidnya tidak dekat. Tidak dekat. Al-masjidu laisa biqaribin. Tapi al-masjidu ba'idun. Iya, kenapa nggak langsung aja? Nggak. Kadang-kadang itu sesuatu itu nggak bisa nggak segala sesuatu itu bisa diungkapkan secara terang-terangan, ya kan, Mbak? Tersembunyi, Ustaz. Kadang itu orang itu nggak siap untuk menerima sesuatu yang terang-terangan. Baik, نستمر. رقم 7 نعود إلى أبو أدي. تفضل أبو أدي. At-taflu الطفل jau'anu. Atiflu. At-tiflu jau'anu. الطفل جوعان. Anak itu lapar gitu ya. Jawaan. Ingat jawaan, ingat Ibu sekalian, jawaan itu mamnu' minas sharaf. Jawaan itu mamnu' minas sharaf seperti yang kita pelajari di akhir semester kemarin. Mamnu' minas sharaf. Ini karena apa? Karena al-wasfiyah wa ziyadati alif wa nun. Ini kata sifat yang ada kata sifat yang diakhiri alif dan nun. Ya kan Ibu ya? Iya. Bijawana. Makanya di sana di dalam kurung ada isyarat bi jawana. Itu majrur tanda jarnya fathah. Karena mamnu' minas sharaf itu selain tidak boleh tanwin, juga tidak boleh kasroh, ya kan Ibu ya? Kalau majrur tanda jarnya fathah, bi jawana. Tafadhal Ibu Ade, berarti bagaimana kalau ditambah laisa? At-tiflu laisa jau'ana. Laisa bi. Jayyid. At-tiflu laisa bi jaw'ana. Jayyid. Allah alaik. At-tiflu laisa bi jaw'ana. Nah, kalau misalkan nggak pakai bi pun sebenarnya juga jaw'ana juga mansub. Tanda nasabnya fathah, ya kan Ibu ya? Karena mamnu' minas sharaf. Tidak tanwin karena mamnu' minas sharaf. Mamnu' minas sharaf. Allah alaikum jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ustadz, ini kan karena kebetulan semua pelakunya itu adalah huwa ya Ustadz. Jadi pakai laisa semuanya semua mufrad. ya Ustadz ya. Semuanya mufrad mudzakkar. Di sana al-babu, al-ma'u, Hisyamun, Abi, ad-darus, al-masjid, at-tiflu semuanya mufrad mudzakkar. Semuanya mufrad tunggal dan mudzakkar. Laki-laki semuanya. Ya kan Ibu ya? Nah, makanya hanya laisa saja di sini. Baik. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Muhammad? Apa urgensinya huwa di sini Ustaz? Padahal kalau diartikan nggak ada makna huwa di situ. Karena memang rangkaian utamanya, Rangkaian utamanya itu setelah laisa
kemudian ismu laisa, baru khobaru laisa. Rangkaian utamanya demikian. Kalau misalnya Jadi diartiin al-babu laisa bimuklakin, bahwa pintu itu tidak tertutup, kan tidak nah, menunjukkan huwa, dia atau siapa gitu, Ustaz. tapi kalau di dalam bahasa Arab itu ada menunjukkan mudzakkar muannas, ada menunjukkan mufrad musanna jamak, ya kan? Iya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan laisa, laisa pasti mufrad mudzakkar, Iya. mufrad mudzakkar. Tapi kalau misalkan laisa itu dua orang, dua hal. Umma. Kalau laisu itu jamak. Jamak. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab ada urgensinya karena itu tadi. Karena dalam bahasa Arab itu ada perbedaan antara mufrad, musanna dan jamak. Ada perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Misalkan di sini pakainya laisa bukan laisat. Karena apa? Karena di sini mudzakkar. Kalau seandainya muannas pakainya laisat. Meskipun kalau kita terjemahkan itu nggak muncul di dalam terjemahan karena memang gimana ya, bahasa Indonesia itu nggak bisa mewakili bahasa Arab gitu. Iya betul Ustadz. Jadi kata huwa sebenarnya refernya ke babu ya Ustaz? Nah, Iya, itu betul. menunjukkan Tempel ke babunya pelaku. jadi nanti huwa itu akan kembali ke albab. Nah, betul sekali. Jadi pasti namanya bomir itu ada yang dimaksud karena bomir itu adalah lafadz pengganti, ya kan Ibu ya? Oh, yes. Lafadz pengganti lafadz sebenarnya, makanya di dalam bahasa kita disebut kata ganti. Dulu sempat kita contohkan misalnya kalau kita membicarakan seseorang yang namanya Ibrahim, tapi kita bilang huwa, dia gitu. Kita bilang dengan lisan kita bilang huwa atau dia. Tapi di dalam hati kita meniatkan Ibrahim, gitu kan, Mas? Jadi huwa atau dia itu mewakili lafadz Ibrahim, ya atau ya? Jadi pasti ada yang diwakili. Berarti misalnya laisa bimughlaqin. Tadi katanya ismu laisanya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dan huwa yang dimaksud huwa ini siapa? Yang dimaksud huwa ini adalah albab. Itu, Mas. Saya lupa Ustaz bahwa huwa itu tidak selalu orang gitu ya. Tidak selalu orang. Kayaknya di dalam bahasa kita kata ganti itu dia itu juga nggak selamanya orang kan, Mas? Misalkan kita punya kucing, dia tidur. Kita bilang dia tidur, kita dia juga kan, Mas? Lupa saya. Kalau bahasa Inggris ada it yang reverse-nya ke benda. Iya, Selalu betul. orang gitu. Ya, hafal Ustaz. Nah, bahasa diafu adino. Nggak nyambung dari tadi Ustaz huwa ini. Huwanya ke muzakkar tidak selalu orang. Nah, soal akhir, ada lagi pertanyaan Umahat? La yujad. إن كان لا يوجد نستمر التمرين بعد الصفحة بعدها والتمرين بعده. Halaman berikutnya di sana ada latihan at-tamrin al-khamis, latihan 5. Mas sekalian iqra atau iqra'il mithalaini. Bacalah dua contoh berikut. Thumma adkhil laisa. Kemudian tambahkan laisa 'alal jumalil atiyah pada susunan kalimat berikut ini. Misal, karirna ba'di huwa tajirun. Huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Kalau huwa tajirun ini mubtada dan khobar. Huwa sebagai mubtada, tajir sebagai khobarnya. Begitu ya, Bu ya. Kalau huwa laisa bitajirin berarti huwa ini tetap mubtada, kemudian laisa bitajirin ini khobarnya. Tapi khobarnya ini berupa jumlah, berupa susunan kalimat. Laisa itu fi'lun, kemudian ismu laisanya berupa dhamir mustatir takdiruhu huwa. Jadi huwa yang ism laisa ini ya sama seperti huwa yang di awal. Gitu ya, Bu ya. Kemudian bitajirin baknya bak zaidah, tajirnya khobaru laisa.
ثم المثال الثاني كررنا بعدي هو من اليابان. هو هو من اليابان. Yabani. Ini juga huwa minal Yaban, dia dari Jepang. Huwa ini mubtada, minal Yaban, min itu harful jar, kemudian al Yabani ism majrur, ya kan Ibu ya? Ism majrur wa alamatu jarrihi kasrah, tanda jarnya kasrah. Jar majrur di sini syibhul jumlah sebagai khobar, ya atau ya? Hmm. Sebagai khobar dari mubtada. Huwa tadi. Huwa minal Yaban, huwa mubtada minal Yaban khobarnya. Kalau kita tambah laisa di tengahnya karena ba'di huwa laisa minal yabani. هو Huwa laisa Laisa minal minal yabani. Yabani. Jayyid, huwa laisa minal yaban, dia bukan dari Jepang. Jepang. Dari Indonesia aja ternyata. Huwa laisa minal yaban. Huwa ini mubtada, kemudian khabarnya berupa jumlah susunan kalimat laisa minal yaban. Kalau dirinci, laisa ini fi'lun madin naqis, kemudian ismu laisanya berupa dhamir mustatir takdiruhu huwa minal yaban, ini sebagai khabaru laisa. Assalamualaikum jami'an. Kurang lebih kita diminta untuk menjawabnya seperti itu, dibentuk seperti itu. Jadi seperti hampir mirip seperti di latihan sebelumnya sebenarnya umat sekalian. Hanya saja kalau di sini domirnya sudah bermacam-macam ibu sekalian. Kalau di latihan sebelumnya tadi domirnya semuanya huwa, ya kan ibu ya? هو Kalau di sini domirnya sudah bermacam-macam maka harus kita sesuaikan. Kalau mufrad muannas ya mufrad muannas, kalau mutakallim ya mutakallim, kalau mukhatab ya mukhatab, gitu kan ibu ya? مستعد. Assalamualaikum jami'an. Jadi terakhir Bu Andi ya. إذن الآن Bu Ida, تفضلي Bu Ida. رقم واحد. As-sayyaratu jamilatun. جيد. السيارة جميلة. As-sayyaratu laisat جيد. bijamilatin. السيارة ليست بجميلة. صحيح. فتح الله عليك. السيارة ليست بجميلة. Atau kita menggunakan dhamir juga boleh. Maksudnya as-sayyarah kita ganti menggunakan dhamir jadi hiya seperti ala syashah di layar ibu sekalian. Hiya laysat bijamilatin. Hiya laysat bijamilatin. Hiya di sini maksudnya sayyarah, bukan orang ya. Nanti ada yang tersinggung nanti kalau dibilang. Hiya laysat bijamilatin. Hiya di sini maksudnya as-sayyarah. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Alhamdulillah jami'an. Alhamdulillah Ibu Ida nastamir. Raqam 2. رقم 2. Man? Bu Indah, tafadhali Bu Indah. Ana ghaniyun. Ana ghaniyun, masyaallah. Ana lastu Ay jayyid. bighaniyin. Masyaallah, ana lastu bighaniyin. Tuh bisa Bu Indah katanya bingung. Lihat catatan. Gak apal sih. Lastu. Gak apa, tapi kan berarti kan sudah paham, tahu ini harusnya yang mana kan itu kan. Jadi jangan terlalu apa namanya merendahkan diri untuk meroket, merendah untuk meroket katanya. Nah, ini tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh hampir semuanya seperti itu, nggak tahu. Kebanyakan di kelas-kelas yang lain tuh seperti itu. Jadi waktu belajar, waktu latihan tuh, mana susah, ini susah, ini gimana, nggak bisa. Tapi waktu ujian ternyata betul semuanya gitu. Ya, apa tawa itu apa istilahnya yang tawadhu semuanya. Tawadhu. Biar nggak sombong. طيب نستمر. merendah untuk meroket tadi. نستمر رقم 3. فتح الله عليك وإنده. نستمر رقم 3. نور حياتي، تفضل يا نور حياتي. أنت فقير.
Anta lasta bifaqirin. Jayyid. Anta lasta bifaqirin. Subhanallah alaik. Mudah ya insyaallah. Nah, nanti kalau ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan Umnya. Ayo nastawir. Raqam arba'ah. Raqam arba'ah man? Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Hiya minal Iraqi. Hiya minal Iraqi. Al-jawab. Ya, hiya tunggu dulu. Hiya hiya ya Ustaz. Hiya Na'am, itu hiya. laisat ya. Jayyid, laysat. Hiya laisat minal Iraqi. Jayyid, hiya laysat Laisat minal. Betul. bi Iraqi. Enggak usah pakai bi. Di sini Oh, sudah pakai bi ya? huruf ini huruf sudah jar majrur. Kalau sudah jar majrur seperti ini nggak perlu ditambah bi lagi. Berbeda Oh, kalau iya, Ustaz. satu kata saja bisa ditambah bi. Tapi kalau di sini bukan satu kata, tapi sudah rangkaian jar majrur nggak perlu ditambah Ya. bi. Jadi sudah sahih, jadi sudah betul. Hiya laysat minal Iraq. Iraqi. Baik. Ustadz izin ke belakang Ustadz. Naam. Enggak ke depan, oh. Ya setelah orang kita dari beda apa, no? Saya banyak sendal. Dapur. Ke dapur kata Bu Indah. Bukan kata Bu Indah. Hiya laysat minal Iraqi. Jadi demikian. Kemudian raqam ba'da raqam 5 Bu Adi, tafadhali Bu Adi. Nahnu askiyaun. Nahnu adkiya'u. Nahnu Enggak boleh tanwin askiya. ini. Nahnu askiya'u. Mamnu. Lasna askiyain. Jadi lasna bi askiyai. Lasna bi adkiya'a. Karena ini mamnu min as-sarf tadi. Enggak boleh tanwin. Oh iya, nggak ada tanwin. Oke, askia ayo Ustaz. Mama azkiya Ustaz. Zakiyun dari zakiyun bukan? Azkiya, na'am, azkiya itu bentuk jamak dari zaki. Zaki. Kalau ummahat di sini semuanya zakiyah, ya gini Bu ya. Zakiyah. Tadi Bu Ade jawabnya nahnu lasna bi azkiya, gitu Bu Ade ya. Ya. Allah alaik, jayyid. Nahnu lasna bi azkiya. Allah alaik. Nastamir. Kita langsung saja biar nih waktunya nampaknya enggak banyak. Nah, matikan air kok Ustaz. Mau matikan air. Nah, sallallahu alaihi. Nah, enggak apa-apa. Nah, berarti langsung Bu Ida, tahu Bu Ida. Apa nama? Enggak apa. Huwa azabun. Huwa azabun. Huwa laisa bi'azabin. Huwa laisa bi'azabin. Jayyid. Huwa laisa bi'azabin. Sudah tidak bujang lagi. Sudah menikah. Nah, huwa laisa bi'azabin. Aftahullah alaik. Aftahullah alaikunna jami'an. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Jadi kalau di sini kelihatan domirnya, kebanyakan kelihatan domirnya, kecuali yang nomor 6. Di sana yang pertama, di sana misalnya kalau kecuali yang nomor 1 dan 4 juga. Di sana hiya laisat, taknya tak taknis. Berarti ismu laisatnya mana? Kalau nomor 1, ismu laisatnya mana? Ismu laisatnya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Hiya. Sahih. Kemudian yang nomor 2, raqam isnan. Ana lastu bighaniyin. Lastu bighaniyin. Ismu laisatnya mana? Ana.
Lastu. taknya itu. Nah, Tu-nya huruf itu. taknya itu. Tak Tak. yang tandanya dhammah itu dhamir. Dhamir, perubahan dari ana. Jadi itu yang jadi ismu laisanya. Jadi tu itu. Tak mutakallim istilahnya. Tak kata ganti orang pertama. Yang rakam salatan nomor 3, anta lasta bifaqirin. Lasta bifaqirin. Ismu laisanya mana? Tak Tak. juga. Taknya, tak yang tandanya fathah, lasta. Namanya tak mukhatab. Tak kata ganti orang kedua. Lasta. Kemudian kalau nomor 4, laisat. Ini juga dhamir mustatir. Ya. Ismu laisanya dhamir mustatir takdiruhu hiya. Rakam 5 nomor 5, nahnu lasna biadkiya. Ismu laisanya mana? Na. Na disebut di sini na al-mutakallimin. Na kata ganti orang pertama jama. Na al-mutakallimin. Na. Kemudian rakam 6 nomor 6, huwa laisa bi'azabin. Ismu laisanya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi pasti setelah laisa itu pasti ada isemnya. Gitu ya, Bu ya? Alaikum jami'an. Kalau di sini isem laisanya semuanya berupa dhamir. Ada dhamir mustatir, ada dhamir bariz, ada dhamir yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Baik. Berikutnya umat sekalian, kalau tidak ada pertanyaan dari umat sekalian, rakam 7 ila 11. Nomor 7 sampai 11. Apa umat sekalian? Nomor 7 sampai 11 ini adalah wajib. Wajib manzili, PR Ibu sekalian. Tugas PR. Diapakan? Dikerjakan seperti nomor 1 sampai nomor 6 tadi. Ibu ya. Jadi ditambah laisa, disisipkan laisa di tengahnya. Gitu ya, Bu ya. Bingung tidak Mas sekalian? Beda insya Allah Ustaz. Baik, berarti ini tugas PR, ini ditulis Ibu ya, jawabannya ditulis. Nanti insya Allah difoto dan dikumpulkan. Begitu Ibu ya. Assalamualaikum. Hal min soal? Ada pertanyaan Umahat? Insya Allah tidak ada. Assalamualaikum. Adapun sisanya masih ternyata masih ada beberapa halaman. Di sana ada tamrin asadis wasabi, latihan 6 dan 7. Kemudian juga di sana ada latihan 8. Tapi latihan 8 mungkin kita lihat latihan 8 dulu Mas sekalian. Di latihan 8 di sana sudah dibuka Mas sekalian latihan 8? Sudah. Jayid. Saya nggak megang buku, lihat aja Ustaz. Nah. Iqra'il mithal, bacalah contoh berikut, summa adkhil inna 'alal jumalil atiyah. Kemudian tambahkan inna pada susunan kalimat berikut. Contoh di sana, li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin. Saya hanya memiliki 3 saudari. Ini sebenarnya adalah jumlah ismiyah yang rangkaiannya dibalik. Li ini sebagai khobarnya. Khobar yang diawalkan, khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Sedangkan thalathu ini sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf, akhawatin sebagai mudhafun ilaih. Makanya bentuk aslinya, rangkaian normalnya, kalau normal itu mubtada dulu baru khobarnya. Di sana asluhu di dalam kurung, fi bainal qausain di dalam kurung, thalathu akhawatin li, itu rangkaian urutan normalnya, mubtada dulu baru khobarnya. Jadi li thalathu akhawatin. Li thalathu akhawatin kalau kita tambah inna, maka jadi bagaimana? Jadi di bawahnya di sana inna li thalatha akhawatin. Ingat ummahat sekalian, inna itu menasabkan isemnya, ya kan Ibu ya? Halo? Iya. Ya Ustaz.
Inna itu menasobkan ismnya, dan ismu inna itu sebenarnya sebelumnya itu adalah mubtada, ya kan Ibu ya? Isim inna sebelumnya mubtada. Kalau sebelum ditambah inna, kan inna itu diterapkan pada mubtada khobar, jumlah ismiyah, mubtada khobar. Mubtadanya jadi ismu inna, khobarnya jadi khobaru inna, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Jadi asalnya ismu inna itu adalah mubtada. Di sini kalau kita perhatikan tadi contoh di atas, li salatu akhwatin, mubtadanya mana tadi Wahab? Mubtadanya tadi salas. Salas, kata salatu itu mubtadanya. Maka ketika ditambah inna, yang menjadi ismu inna mana? Salas. Salas juga. Ismu inna itu bagaimana kondisinya? Marfu' atau majrur? Mansub. Mansub. Naam, ismu inna itu selalu mansub. Makanya di sini tetap mansub. Meskipun ismu inna itu diakhirkan, tetap ismu inna harus mansub. Di sini innali salasa, bukan salasu lagi, tapi salasa. Kenapa kok mansub? Karena sebagai ismu inna, meskipun dia diakhirkan tetap harus mansub. Begitu Ibu ya? Alaikum jami'an. Di sana raqam wahid nomor 1 misalnya fil fasli khamsatu tullabin jududin. Di dalam kelas ada 5 siswa baru. Gitu kan Ibu ya? Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Kalau ditambah inna bagaimana? Bagaimana? Coba dijawab, Muhammad. Inna fil fasli. Inna fil fasli Jayyid. Khamsata jadinya, ya kan Ibu ya? Karena khamsah di sini sebagai ismu inna meskipun diakhirkan, ya kan Ibu ya? Maka harus tetap mansub. Jayyid. Kalau raqam isnan, nomor 2 Ibu Sedan, lana mudarrisun jayyidun. Kita mempunyai seorang guru yang bagus. Tapi saya sepertinya bukan saya, ya. Saya kayak gini-gini aja. Rendah hati juga nih. Lana mudarrisun jayyidun. Kalau kita tambah inna bagaimana, Muhammad? Inna lana mudarrisan jaidun. Inna lana mudarrisan jayyidan. Mudarrisan mansub karena sebagai ismu inna. Gitu Ibu ya. Sedangkan jayyidan itu na'tun, sifatnya harus mengikuti. Gitu Ibu ya. Jadi jaidan. Jayyid. Jayyid, good. Jadi yang bawah juga jududin mengikuti tulabin ya Ustaz, yang nomor 1 ya. Jadi namanya na'tun atau sifat itu memang harus mengikuti yang disifati, ya kan Ibu? Manu'utnya, ya tuh ya. Jadi tolibin jadidin ya Ustaz. Tullabin jududin. Tulabin, iya, tulabin jududin. Jududin. Na'tun man'ut. Na'at man'ut, jayyid, betul. Assalamualaikum jami'an. Dan ini raqam salatah ila sittah, nomor 3 sampai 6 juga PR Ibu sekalian. Apa ya, sabar ya. Sabar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi tadi PR-nya berarti 2 Ibu ya? 2. PR-nya ada 2. Tadi latihan 5 nomor 7 sampai nomor 11 dan latihan 8 nomor 3 sampai nomor 6. Semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah dikerjakan Ustaz. Bunda Rakyati besok ujian ingat-ingat. Iya Bu Yanti. Masih. Baik. Hal min soal Wahad, ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? In kana la yujad, kalau tidak ada Ibu sekalian, naktafi bihadza qadar. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini Wahad sekalian. Insyaallah kita lanjutkan besok Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Bagaimana Ibu sekalian besok bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah. Insya Allah bisa Ustaz. Baik.
Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu Amin. memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Amin. Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu kita, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.